Namo Buddhaya. Nama saya Lukas Austin dari FMIPA Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas suatu konsep penting dalam agama Buddha, yaitu wirya atau daya upaya. Nah, judul video tadi sudah kalian lihat kan? Jadi aku bakalan bahas tentang kenapa kita harus menghindari kemalasan. Mari kita mulai dengan memahami apa itu wirya. Wirya atau daya upaya adalah salah satu dari 6 paramita dalam agama Buddha. Wirya bukan hanya sekedar semangat atau usaha fisik, tetapi juga mencakup keberanian, tekad, dan konsistensi dalam tindakan yang positif. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa sih kita perlu menghindari kemalasan? Hal itu karena kemalasan dapat menjadi penghalang bagi pertumbuhan pribadi dan spiritual dalam diri kita. Yang berarti juga, kemalasan dapat menghambat perkembangan kita dalam mencapai pencerahan. Tahu gak kenapa kemalasan juga dianggap sebagai musuh dari perkembangan diri? Nah, begini, semakin malas kita, semakin juga diri kita tertahan untuk melakukan banyak hal, tak terkecuali untuk hal yang dapat mengembangkan diri kita. Kemalasan bukan hanya ketidakinginan untuk bergerak, tetapi juga tentang kehilangan fokus, motivasi, dan kurangnya tekad untuk mencapai tujuan. Nah, sekarang kita coba analisis kemalasan di kalangan mahasiswa. Mahasiswa sering dihadapkan pada tekanan dari tugas-tugas akademis, jadwal yang padat, dan tanggung jawab sosial. Sayangnya, hal ini yang dapat memicu kemalasan, terutama ketika kita merasa lelah atau terbebani. Hal itu menyebabkan kemalasan semakin kuat, sehingga terjadinya penurunan kualitas, penundaan pekerjaan, bahkan akan menyebabkan kegagalan. Ketika mahasiswa merasa semakin tertekan, hal itu dapat memperkuat rasa malas dan membuat kita kehilangan semangat. Oleh karena itu, dengan wirya atau daya upaya, kita dapat menciptakan tekad untuk mencapai tujuan dan konsistensi dalam tindakan yang positif. Mari kita lihat beberapa cara menggunakan konsep wirya untuk mengatasi kemalasan kita. Pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Misalnya, kita diberikan tugas. Lihat dulu alasan dibaliknya. Bisa saja tugas tersebut menjadi salah satu cara untuk mengembangkan diri kita, sehingga diri kita menjadi lebih fokus untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua, membuat rencana atau jadwal. Menyusun jadwal dapat membantu kita menghindari penumpukan pekerjaan. Kita pasti sering mendapatkan tugas yang dirasa sangat banyak dan sulit untuk dikerjakan. Mengatasinya bisa dengan membagi tugas tersebut menjadi bagian-bagian dan mengerjakannya per hari. Jangan sampai kita mengerjakan tugas itu di hari-hari terakhir dan kita menjadi stres. Yang ketiga, aktif dalam pembelajaran. Aktif terlibat dalam pembelajaran dapat membantu mencegah rasa bosan dan kurangnya motivasi. Bisa dengan berdiskusi dengan teman, berpartisipasi dalam proyek, atau mencari tahu lebih lanjut tentang topik yang dirasa menarik. Dapat membuat kita lebih semangat belajar, karena jika kita tidak menyukai suatu hal tetapi dipaksa, pasti akan muncul rasa malas. Yang keempat, jangan stres dengan apa yang kamu lakukan. Stres dapat menjadi pemicu kemalasan. Untuk mencegahnya, kita dapat melakukan dan mengembangkan hal-hal yang bisa membantu kita untuk mengatur stres, seperti olahraga, meditasi, atau melakukan hobi yang dirasa bisa membantu menjaga keseimbangan mental dan fisik. Nah, gimana? Sudah makin ngerti kan tentang cara mengatasi kemalasan kita? Semoga sih gitu. Hehe. Intinya, dengan kita menerapkan wirya dalam kehidupan kita, maka kemalasan atau hal lainnya yang dapat membuat kita kehilangan semangat akan dapat dihindari. Kayaknya udah semua ada yang ingin aku sampaikan. Mungkin sampai di sini aja deh. Terima kasih dan sampai jumpa di waktu lainnya.